Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Kembali lagi dengan channel saya di YouTube Alpolif. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan tunjangan sertifikasi guru triwulan kedua yang sudah mulai dicairkan. Ini saya ucapkan menyala buat teman-teman guru yang sudah mendapatkan triwulan 2 ya. Kalau dari komentar di YouTube saya, khususnya untuk di Sulawesi Tengah, katanya sudah menerima triwulan kedua per hari ini. Ya, jadi ini merupakan kabar gembira buat teman-teman yang sudah mendapatkan tunjangan guru triwulan kedua. Sebelum saya membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mau mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar, pegangan siswa, modul-modul TPG, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Atas informasi ini saya bawakan secara khusus karena ada per hari ini itu teman-teman guru khususnya yang di Sulawesi Tengah berdasarkan informasi dari kolom komentar di YouTube saya, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi gurunya yang triwulan kedua. Nah, tentunya mereka tinggal menunggu berarti yang gaji ke-13. Kalau gaji ke-13 itu informasi yang saya terima itu sepertinya akan disalurkan atau sebenarnya sudah disalurkan ya beberapa tempat ya, itu mungkin akan finish minggu depan, gitu ya, akan selesai. Jadi tidak memakan sampai bulan Juli. Nah, itu tentunya setidaknya kalau teman-teman guru yang belum dicairkan triwulan 2-nya ya, setidaknya masih ada untuk yang gaji ke-13 seperti itu ya. Tapi ini yang sebenarnya yang paling banyak ditunggu ya teman-teman guru itu adalah pencairan tunjangan gurunya yang triwulan kedua. Nah, jadi informasi yang akan saya sampaikan yang pertama itu adalah jadwal pencairan tunjangan. Ini kita ketahui bahwa pada tahap 1 itu mulai disalurkan per Maret hingga Mei 2025. Jadi saya kira yang teman-teman guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru di bulan Maret yang waktu itu kalau tidak salah masih pertengahan puasa, itu sudah ada beberapa yang berkomentar. Saya kira mereka sudah pasti akan mendapatkan yang triwulan 2-nya. Nah, lalu bagaimana dengan yang tahap kedua ini? Tahap kedua itu kalau berdasarkan informasi ya, itu 23 sampai 30 ya, tetapi ternyata per hari ini itu per tanggal 20 ini tadi siang itu sudah ada guru yang berkomentar kalau yang triwulan 2-nya sudah terterima. Gitu. Itu kemudian banyak yang bertanya itu daerah mana? Ternyata itu di Sulawesi Tengah gitu. Nah, itu uh, yang saya telusuri di kolom komentar saya. Nah, total penerima yang Bapak Ibu harus perhatikan itu ada 1,44 juta guru ASN di daerah. Itu baru guru ASN ya Bapak Ibu ya. Belum yang guru-guru non ASN. Jadi, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa kenapa kok lambat, kenapa kok saya belum keterima atau belum mendapatkan pencairan. Nah, yang akan diurus itu baru yang ASN saja itu 1,44 juta Bapak Ibu, ya. Sedangkan tenaga di pusat itu tidak berjumlah 1,44 juta gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus bersabar. Ya, seperti seperti kalau Bapak Ibu ke dinas pasti hanya cuma akan dibilangin bersabar. Nah, itulah yang terjadi di negara kita Bapak Ibu ya. Jadi banyak juga yang berkomentar bukannya teknologi semakin maju, tapi malah membuat pencairan tunjangan profesi guru itu menjadi malah berkurang. Nah, itu yang banyak berkomentar semacam itu atau banyak yang terjadi kendala. Nah, ya kita bisa memahami hal tersebut ya. Dan penyaluran langsung itu berdasarkan dari anggaran APBN. Jadi akan disalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui itu waspadai rekening dorman ya. Jadi rekening dorman itu rekening yang tidak aktif. Penyebabnya itu ya bisa tidak ada transaksi ataupun lupa, alamat tidak diperbaharui, kemudian atau pemiliknya itu meninggal, atau kebijakan bank. Jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui itu, rekening itu kalau tidak diapa-apakan selama 6 bulan, itu
langsung otomatis dikatakan sebagai rekening dorman. Jadi sudah tidak aktif. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukan penarikan, tidak pernah melakukan transaksi setor misalnya semacam itu akan disinyalir sebagai rekening dorman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus memperhatikan hal tersebut. Ya, setidaknya yang paling gampang itu kalau misalnya Bapak Ibu sering menggunakan QRIS ya, ditransfer aja ke ke salah satu akun elektronik gitu loh ya, kayak OVO dan lain sebagainya, Dana lain sebagainya. Itu salah satu untuk sebenarnya mengaktifkan nomor rekening kita gitu. Nah, dampaknya itu bisa gagal cair atau biaya admin ataupun bisa rekening ditutup. Nah, kemudian yang perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada verifikasi rekening ulang Bapak Ibu. Yang ada itu adalah update data. Ketika update data, itu tidak ada verifikasi ulang nomor rekening. Ya Bapak Ibu ya, jadi tidak seperti yang diinformasikan oleh teman-teman di kolom komentar ya, bahwa ini adalah harus ada verifikasi nomor rekening. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada verifikasi nomor rekening. Nah, yang banyak justru ditanyakan itu adalah kok tidak ada verifikasi nomor rekening di bank. Ketika ditanya ke dinas, orang dinas selalu bilangnya sudah lengkap kok Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu bersabar saja. Nah, cuma kata sabar yang disampaikan oleh orang dinas itu kan ambiguitas ya, artinya tidak memiliki ujungnya itu sampai mana gitu. Nah, itu tidak ada kepastian. Jadi semestinya orang dinas itu, ini saya tidak menyalahkan orang dinas ya, tetapi bisa memberikan penjelasan secara mendalam terkait kenapa kok tidak ada verifikasi nomor rekening. Nah, itu sehingga para guru itu bisa lebih leluasa berpikir terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami, terutama untuk yang verifikasi nomor rekening. Karena kebanyakan ternyata yang triwulan 1 itu belum cair, itu salah satunya lamanya verifikasi nomor rekening ya. Nanti akan saya sebutkan kendala-kendala teknis yang lain di slide berikutnya. Kemudian rekening yang tidak valid, rekening yang valid di triwulan 1 itu langsung bisa digunakan untuk yang triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Gitu. Jadi disinyalir bahwa kalau bagi mereka yang sudah mendapatkan triwulan 1, itu untuk pencairan yang triwulan 2 dan triwulan sampai triwulan 4 itu akan lebih cepat selesai. Nah, meskipun demikian, kalau kita melihat dari penyampaian Menteri Keuangan, itu akan mulai disalurkan sebenarnya per Juni ini. Gitu. Nah, tetapi ternyata per tanggal 20 ini sudah ada guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi triwulan 2-nya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan kalau nomor rekening itu sudah masih aktif lah gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kategori info GTK yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ini berdasarkan informasi dari info GTK bahwa untuk kode A1 itu 24 jam linear, berarti SKTP-nya itu seharusnya terbit gitu ya. Nah, jadi ada juga yang kesulitan untuk sebenarnya memenuhi 24 jam linear ini. Nah, saya seringkali menyampaikan di sudah ada 2 atau 3 video itu untuk memenuhi 24 jam ini. Ya, saya lupa pada video yang mana, tapi Bapak Ibu kalau mau itu silakan untuk mencarinya gitu ya. Kemudian kalau A2 itu 18-23 jam itu butuh tugas tambahan. Nah, itu sama sebenarnya bagi mereka yang tidak memenuhi yang 24 jam. Jadi Bapak Ibu itu bisa sepertinya misalnya cara yang paling sederhana ya, kalau yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu misalnya mengikuti ormas ya, organisasi masyarakat. Nah, cuma di situ Pak Menteri Mendidaksmen itu tidak menyebutkan bahwa bentuk ormas yang dimaksud itu sebagai bukti kinerjanya apakah dalam bentuk SK atau seperti apa gitu, itu tidak dijelaskan semacam itu. Atau yang paling gampang itu Bapak Ibu memberikan les tambahan kepada siswanya. Kemudian untuk yang A3 12-17 jam itu perlu juga tugas tambahan utama. Ya, artinya sama ya, yang kurang dari 24 jam itu harus ada tugas tambahannya. Kemudian untuk A4 itu kurang dari 12 jam itu bukan guru tunggal ya. Jadi mungkin satu mata pelajaran itu mungkin
diajarin oleh beberapa guru gitu, 1 atau 2 guru. Nah, itu yang kalau saya alami di daerah saya, itu seringkali guru-guru itu bahkan mengajarnya, bukan hanya pada satu sekolah, gitu ya. Jadi mereka harus mengajar juga di sekolah yang lain, ya berbagi dengan guru-guru yang lain. Adapun juga guru yang lain itu mengajar di sekolahnya, sama itu, gitulah. Salah satu cara untuk bisa memenuhi yang 24 jam ngajar linear itu. Kemudian kalau yang A5 itu guru tunggal, itu tambah tugas ekuivalen 6 jam, dan A6 itu kategori khusus ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya di video yang terkait. Nah, selanjutnya itu adalah imbauan dan rekomendasi yang Bapak Ibu perlu perhatikan, bahwa pertama itu Bapak Ibu harus mengecek aktifkan rekening secara berkala ya. Jadi Bapak Ibu harus ya melakukan penarikan, mungkin hanya cuma 50.000, kemudian di store kembali kayak seperti itulah. Kemudian cek info GTK dan SKTP-nya secara berkala Bapak Ibu, dan pastikan beban kerja 24 jam itu terpenuhi kalau mau SKTP-nya terbit. Kalau kurang dari 24 jam, saya jamin SKTP tidak terbit, maka pencairan tunjangan profesi triwulan 1-nya tidak akan dicairkan. Itu saja sebenarnya, sederhananya. Kemudian berkoordinasi dengan operator sekolah, ya bagaimana, ataupun dengan kepala sekolah, terutama untuk pemenuhan 24 jam ini. Kemudian hindari rekening dorman di semester berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah anggaran dan harapan pemerintah, ya. Jadi sebesar 16,71 triliun itu disalurkan hingga Juni 2025, di mana ini langsung ke rekening Bapak Ibu guru sejumlah 1,44 juta guru ASN, itu baru guru ASN saja Bapak Ibu ya. Kemudian pemerintah ingin sistem ini terus berjalan. Nah, transparan dan adil untuk semua guru. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup sekian informasi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi teman-teman guru yang triwulan 1-nya belum cair, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, itu sudah akan cair. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.